Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Seorang pelari yang bertekad kuat, latihannya keras, fokusnya tepat, ia menjadi favorit. Tapi dalam pertandingan semifinal ini ia terjatuh dan cedera. Ia paksakan lari walaupun sangat melambat. Banyak yang menyarankan ia mundur saja karena ia cedera dan tertinggal jauh. Namun ia merasa ia harus tetap berlari. Ia harus menyelesaikan pertandingan ini. Lintasan sudah mulai lengang ketika pelari terakhir itu memasuki putaran terakhir. Penonton sebagian sudah berdiri bersiap pulang. Ia tertinggal jauh tapi ia terus melangkah. Akhirnya ia menuju garis finish. Ia tahu kecepatan tidak akan menyamai yang lain, tapi ada sesuatu yang lebih penting dari kecepatan, yaitu menyelesaikan pertandingan. Nafasnya tersengal bukan hanya lelah, tapi juga sakit. Ia menatap ke depan, tanpa sorakan, tanpa lawan, hanya dirinya dan lintasan. Saat akhirnya ia menyentuh garis akhir, hanya segelintir orang yang melihat. Tapi pelatihnya berdiri di sana, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak memuji kecepatannya, tapi memeluknya dan berkata, "Kau sudah menyelesaikannya." Bagi dunia, ia mungkin kalah, tapi bagi yang tahu perjuangannya, ia menang. Ada masa ketika hidup terasa seperti perlombaan yang melelahkan. Kita sudah memberi segalanya, waktu, tenaga, pengorbanan, harapan. Tiba-tiba kita tersandung, jatuh, terluka, sakit, gagal. Rasanya kita tidak akan mungkin sampai ke garis akhir. Kita jadi kecewa. Dalam momen seperti ini tidak sedikit orang yang memutuskan untuk menyerah. Rasanya semua upaya dan pengorbanannya sia-sia. Untuk apa berjuang jika hasilnya tetap jatuh? Untuk apa berlari lagi kalau tidak akan pernah sampai? Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita berlari bukan demi hadiah dunia, tapi demi panggilan sorgawi. Garis akhir yang sejati kadang tidak terlihat oleh mata, tetapi tetap nyata bagi iman. Kita belajar dari mereka yang tetap melangkah meski tanpa tepuk tangan, meski dengan langkah tertatih. Karena nilai perjuangan kita tidak ditentukan oleh kemenangan yang terlihat, melainkan oleh kesetiaan untuk terus maju bersama Kristus. Dalam kehidupan iman kita bukan bersaing dengan pelari lain, siapa yang lebih dulu, siapa lebih sukses. Tapi kita terus berlari walau mungkin terseok-seok adalah untuk mengejar waktu yang kita tidak tahu sampai kapan. Bagi dunia kita mungkin dipandang telah gagal, tapi Tuhan justru memandang hati yang tetap percaya dan bertahan. Maka teruslah berlari, bukan untuk menjadi yang tercepat, tapi untuk tetap setia di jalur yang Tuhan tetapkan. Ayat firman Tuhan berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau selalu ada bersama kami untuk melanjutkan pertandingan hidup kami, pertandingan iman kami. Walau meskipun kadang-kadang Tuhan kami dalam keadaan yang jatuh, kami terseok-seok, kami cedera, kami terluka. Tapi ketika kami terus berjuang, berjalan dan terus menyelesaikan pertandingan iman kami dengan setia kepada Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menanti kami dengan hadiah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang tetap setia di dalam kehidupannya. Karena itu kuatkanlah kami, teguhkanlah hati kami, tambahkan iman kami untuk tetap mempercayai Tuhan. Walaupun hidup kami seringkali dalam keadaan yang tidak mudah, tapi kami percaya kami punya Allah yang selalu akan memberi kami kekuatan. Karena itu Bapa di surga, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau berjalan dalam kesetiaan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.